Sekarang kita masuk ke persamaan linear satu variabel. Kalau dibilang persamaan, berarti tanda yang digunakan adalah tanda sama dengan itu dulu. Yang kedua, kalau dibilang satu variabel, berarti variabel yang tidak diketahui di sana adalah cuma satu, hanya si x. Kalau di sini kita buat nilainya t, ya t atau y. Yang penting di sana yang tidak diketahui adalah satu variabel yang tidak diketahui. Itu ciri-ciri untuk persamaan linear satu variabel. Nah, kalau kita mau menjawab soal nomor satu ya, secara cepat, maka berapakah nilai x-nya? Maka di sini x sama dengan 10 dikurang 15. Maka x sama dengan min 5. Oke, jelas nomor satu. Nomor 2, 8x dikurang 3 sama dengan 5x ditambah 12. Maka 8x dikurang 5x sama dengan 12 ditambah 3. Maka 8 dikurang 5, 3x sama dengan 5, 12 ditambah 3, 15 ya. Maka x sama dengan 15 per 3. Berapa itu? 5. Oke, kelar nomor 2. Nomor 3. Kalau nomor 3 mereka beda sendiri. Tapi bagaimana bentuknya? Bahwa di sini variabel yang tidak ketahui adalah b. Jadi 2b dikurang 5 sama dengan 2 dikali 3. 2b dikurang 5 sama dengan, kalau ini kan seharusnya ada 1 di bawahnya, kita kali silang. Tapi karena kita tidak perlu menulis angka 1 itu, maka 2b dikurang 5 sama dengan 2 dikali 3. Maka ini menjadi 2b sama dengan 2b dikurang 5 sama dengan 6. Maka 2b sama dengan 6 ditambah 5. Maka 2b nya itu sendiri adalah 11. Berapakah nilai b? 11 per 2. B ini adalah 5,5. Oke, bisa? Oke, nomor 4. Nomor 4, 4,5 dikurang t per 5 sama dengan 2t dikurang 3 per 2. Yang dicari apa? T. Tuh, jadi kita kali silang seperti yang tadi, yang nomor 3. Nah, jelas di sini perkaliannya karena apa? Karena penyebutnya di sini adalah 2 bukan 1. Ya. Kalau di atas sini kan ini 1 kali ditulis. Lalu 4,5 dikurang t dikali 2. Hati-hati dengan ini. Kamu harus memberikan dalam kurung yang 4,5 dikali t dikali 2. Kalau tidak, maka hanya t dikali 2 nanti yang akan kamu tulis. Oke, sama dengan 2t dikurang 3 dikali 5. Ya udah, kita kalikan ke dalam. 4,5 dikali 2 9 dikurang t dikali 2 2t, kan gitu? Sama dengan 2t dikali 5 10t dikurang 5 3 kali 5 15. Tanda kurang di sini juga negatif. Maka min 2t dikurang 10t, gitu ya. Sisanya siapa di sini? Min 15 dikurang siapa? 9. Maka min 2 dikurang 10t min 12t. Min 15 dikurang 9 min 24. Oke, min 24. Sehingga t-nya adalah min 24 per min 12. Negatif habis, maka sisanya adalah 2t sama dengan 2. Nah, itu persamaan linear satu variabel. Jangan dicatat dulu, kita masuk ke persamaan linear dua variabel. Kita masuk ke persamaan linear dua variabel. Kalau dua variabel, persamaan linear dua variabel ciri-cirinya adalah yang pertama, tetap menggunakan tanda sama dengan di sana. Maka yang tidak diketahui adalah ada dua, nilai x dan nilai
Y. Nah, untuk menjawab itu ada sedikit perbedaan dengan yang namanya persamaan dengan satu variabel. Kalau kita jawab untuk soal nomor 1, maka yang pertama bagaimana? Yang pertama ya perhatikan di sini. Y ditambah 4x dikurang 8 sama dengan 0. Kita jawab yang nomor 1. Oke, maka Y ditambah 4x sama dengan 8. Itu dulu. Bisa? Berarti negatif ini pindah ke ruas ke sebelah kanan. Ya, maka apakah sama kalau misalnya Bapak tulis menjadi 4x ditambah Y sama dengan 8? Sama enggak dengan yang di atas ini? Sama. Hanya saja yang Bapak tulis pertama adalah si X. Lalu kalau udah sampai di sini, maka kita yang namanya pemisalan. Kita misalkan X sama dengan 0. Lalu kita substitusi X sama dengan 0 ke persamaan ini. 4X ditambah Y sama dengan 8. Lalu 4 dikali 0 ditambah Y sama dengan 8. Y-nya sendiri berapa? 8. Maka kita mendapatkan satu titik di sini. Tujuan kita adalah mendapatkan titiknya. Titik yang di sini kita dapatkan adalah kita anggap bahwa di sini ada titik A, X, Y, 0,8. Selanjutnya, kita misalkan apa lagi? Misalkan Y sama dengan 0. Lalu kita substitusi Y sama dengan 0 ke persamaan 4X ditambah Y sama dengan 8. Maka 4X ditambah 0 sama dengan 8. Maka 4X sama dengan 8. Ya. Lalu X sama dengan 8 per 4. 2. Maka di sini ada titik B. Kita anggap aja ada titik B. 2,0. Lalu setelah itu kita membuat apa? Persamaan garisnya. Kita gambar ke koordinat Kartesius. Oke, kita gambar ke koordinat Kartesius. Perhatikan di sini ada yang namanya 2, ada 8, ada 0. Maka kita anggap bahwa kita kasih skala 2. Y-nya juga skalanya 2, 4, 6, 8. Oke, 6. Kalau X kan cuma 2 ya. Oke, yang pertama titik 0,8. X-nya 0, Y-nya 8. Maka titiknya di sini. Ya kan? Titik A. Ya. Lalu 2,0. X-nya 2, Y-nya 0. Lalu kita tarik garis. Oke, walaupun itu tidak lurus sempurna. Jadi inilah garis 4X ditambah Y sama dengan 8. Jadi yang namanya himpunan penyelesaian dari persamaan linear dua variabel itu adalah sebenarnya bukan cuma 2 dan 8. Tidak. Kenapa? Karena sepanjang garis ini sebenarnya itu adalah himpunan penyelesaian. Tapi kita hanya mewakilkan ke dua titik tadi yang kita dapatkan, A dan titik B. Jadi kalau misalnya Bapak akan tambah garisnya lagi sampai panjang ke bawah, semua angka-angka yang dilalui oleh garis itu merupakan himpunan penyelesaian. Oke, paham ya? Untuk yang persamaan linear dua variabel. Nah, untuk yang nomor 2, ini hampir sama juga dengan yang nomor 1. Untuk nomor 2, jawab nomor 2, tetap kita 3X ditambah Y sama dengan 6. Maka kita misalkan X sama dengan 0. Lalu 3X, kita tulis kembali 3X ditambah Y sama dengan 6. Maka 3 dikali 0 ditambah Y sama dengan 6. Maka Y sama dengan 6. Maka titiknya di sini apa? 0,6. Ya. Lanjut. Y sama dengan 0.
kita substitusi ke 3x ditambah y sama dengan 6. Maka y-nya yang 0 ya, 3x ditambah 0 sama dengan 6. Maka 3x sama dengan 6. Maka x sama dengan 2. Maka ini titiknya 2,0. Maka kita gambarkan ke koordinat kartesius. Ini y-nya 6 ya, berarti 2 skala 2 jadi kita buat 4 dan 6. Ini sumbu y dan ini sumbu x, itu juga skalanya 2, 4 dan 6. Maka titik pertama adalah 0,6 yang ini, lalu titik kedua 2,0. Oke, inilah yang garis 3x ditambah y sama dengan 6. Nah, itu persamaan linear dua variabel.